Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Nurfitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen bahasa Inggris yang mengampu mata kuliah bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Di akhir pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris 1, diharapkan mahasiswa dapat memahami seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Ada beberapa capaian pembelajaran ya dalam mata kuliah bahasa Inggris 1, diantaranya adalah menguasai materi tata bahasa Inggris dasar secara tulisan dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai kosakata bahasa Inggris baik secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi formal maupun informal. Dan yang ketiga, menguasai kemampuan bahasa Inggris misalnya mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam monolog atau dialog. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Pada mata kuliah Bahasa Inggris 1 diantaranya materi tentang perkenalan diri, perkenalan orang lain. Lalu pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan belajar tentang part of speech ya, yang mencakup tentang noun kata benda, pronoun kata ganti, determiner atau artikel kata sandan, lalu adjektif kata sifat, dan dilanjutkan tentang degree of comparison atau perbandingan kata sifat, lalu verb atau kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata hubung, dan terakhir adalah conjunction. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan mempelajari beberapa materi yang lebih kompleks. Di antaranya, mahasiswa akan belajar tentang frase, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Mahasiswa juga akan belajar beberapa tenses dalam bahasa Inggris yang meliputi simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah metode expository, di mana pada metode pembelajaran ini saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Lalu metode berikutnya saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode pembelajaran ini saya menekankan konsep belajar dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata mahasiswa. Jadi saya mengajarkan materi bahasa Inggris yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis game atau berbasis permainan, di mana pada metode ini saya menggunakan jenis permainan puzzle dalam mengajar materi bahasa Inggris. Ada beberapa sumber buku atau sumber referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah Basic English Grammar for English Language Learner edisi pertama dan edisi kedua. Lalu yang ketiga adalah Mastering English Grammar for Learners ya, atau menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Buku ini saya buat pada tahun 2022. Metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 didapatkan dari beberapa aspek. Aspek pertama dari kehadiran mahasiswa yang meliputi partisipasi dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua, ada beberapa metode penilaian yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1 yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kehadiran mahasiswa. Ini juga mencakup partisipasi dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Pada aspek ini menyumbang 25% penilaian. Pada aspek kedua adalah tugas, dapat juga mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester, dan
tugas sebelum ujian akhir semester. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Pada aspek ketiga adalah nilai ujian tengah semester yang memuat 25 poin persen penilaian, dan yang keempat adalah nilai ujian akhir semester yang juga memuat 25 poin persen penilaian. Pada perkuliahan bahasa Inggris 1, saya menggunakan dua bahasa, yaitu campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini agar memudahkan mahasiswa saya, terutama mahasiswa yang non bahasa Inggris, dalam memahami materi bahasa Inggris yang saya ajarkan selama 1 semester. Untuk contoh video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? Thank you. I'm glad to thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Today, we will study English. Kita akan belajar bahasa Inggris ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, ya sebelum kita belajar bahasa Inggris, let's pray based on your belief. Silakan berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Pray, begin. Finish. Please raise hand and tell your name. Okay. First, you. What's your name? I am Vivian. Okay. Next. My name is Tasya. Okay. Next. My name is Hasan. Okay. Next. My name is Shamsuddin. Next. My name is Alhamdulillah. Okay. Next. My name is Rizalania. Okay. Last. My name is Rian Prema. Okay. Before we begin on the next, sebelum kita mulai, let's check your focus. Okay. Coba mana coba? Right. Okay. Manu. Okay. Orange. Yellow. Green. Okay. Blue. Blue, lagi, Oscar. Okay. Blue. Okay. Navy. Okay. Pink. Fuchsia. Okay. Purple. Okay. Violet. Gray. Okay. Rose. Okay. White. Nah, what material we will discuss today? Nah, tenses. As stated before, seperti sebelumnya. Today we will discuss tenses, especially simple present. Okay ya, simple present. Do you remember kira-kira simple present? Tenses itu relate dengan verb atau kata kerja. Tenses juga relate dengan kind of sentence. Kita pernah bahas nominal dan verbal sentence ya. Kalau nominal sentence, kira-kira verbnya berbentuk apa? Nominal sentence. To be. For example, is, am, are. Buat pronoun use is. Siapa subjek atau pronoun yang menggunakan is? He, she, it, and then am. I, and then are. You, we, they. Okay. And then ada juga verbal sentence yang predikatnya berbentuk verb atau kata kerja. Jadi ini masih relate dengan materi kita hari ini. Kita akan ke sini simple present. Nah, present menunjuk ke saat ini. Simple present tense. Nah, sentence that describe about events atau action occur at the present time. Nah, jadi yang kegiatan aktivitas yang terjadi pada saat ini. A job action that is done regularly. Jadi aksi yang sering kita lakukan berulang kali. For example, daily activity atau keseharian. Nah, atau event atau activity yang detail about general atau facts ya. Jadi ibarat kata yang membahas tentang fakta atau kebenaran umum. Nah, jadi tenses present tense itu membahas bisa juga aktivitas yang dilakukan pada saat ini, aktivitas yang sering kita lakukan menjadi kebiasaan, atau bisa juga untuk menunjukkan fakta atau kebenaran sesuatu yang sudah jadi fakta. Nah, ada beberapa waktu nih ya, ada beberapa waktu yang biasanya
apa? Atau mengacu pada rutinitas, misal once a day, sekali dalam sehari, oke, twice a week, 2 kali dalam seminggu, or 3 times a month, berarti 3 kali dalam sebulan, sebulan, oke. Nah, there are several functions of present tense. Nah, pertama, nanti menunjukkan action, nah, yang menjadi daily habit atau habitual action or daily activity. For example, I get up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 pagi. Misal rutin, saya bangunnya jam 5 pagi. I always have breakfast in the morning. Saya selalu sarapan di pagi hari. I go to work every day. Aku pergi bekerja setiap hari. We study English every Friday. Kita belajar bahasa Inggris setiap Jumat. I play a game on the weekend. Ya. Saya bermain game di weekend atau akhir minggu. I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi di sore hari atau di malam hari. Nah, jadi menunjukkan daily activity kita. Misalnya di hari minggu. Di hari minggu biasanya begitu. Apa yang kalian lakukan di hari minggu? Oke. So CFD, aku go to CFD kan Friday. Oke. Biasa kan di get up jam berapa? Biasanya kamu? Oke, 4. And then what do you do? Lalu apa yang kalian lakukan? Pray. Oke, sholat. And then take a bath. Oke, take a bath. Have breakfast? Yes. Oke, go to CFD? Yes. Oke, beli ice tea? Beli es teh? Sampai oke ya. Oke ya. Nah, oke. Jadi aktivitas itu sering kita lakukan di waktu-waktu tertentu, misal minggu atau misal di hari-hari tertentu atau biasa kita lakukan di setiap waktu tertentu. Entah itu harian, bulanan, mingguan, or tahunan. Oke. Next kita akan ke sini. Nah, ada beberapa karakteristik ya dari simple present. Nah, ya, yang pertama adalah penggunaan verb satu. Penggunaan verb satu biasa disebut dictionary verb, kata kerja kamus. Verb satu, nah, kita bisa mudah menemukan di kamus ketika kita ingin mencari meaning of the word. For example, sit to do. Kita bisa mencari sit is to do. Or for example, teach mengajar. Bahkan mesti tidak bisa apa ya menerjemahkan verb 2 atau verb 3 ya. For example, dari Open Dictionary, you search verb 2 from it, misal it at ya. Verb 2 dari kata makan. Kamu tidak akan menerjemahkan sudah makan atau telah makan. Bahkan tetap akan memberikan kita petunjuk untuk apa ya, move to verb 1 ya. Kita disuruh mencari verb 1-nya apa. Atau hanya akan menerjemahkan kata it, not at or eaten or eating. Oke, subjek yang digunakan adalah I really she it. Nah, untuk verb, nah, seperti subjek they, we, I, dan you. Untuk verb satunya dia tidak di ending s or es. But untuk subjek she, it dia di ending s or es ya. Oke. Dan kita menggunakan yang namanya helping verb yaitu do and does. Oke ya. For example, untuk subjek they, we, I, dan you kita biasa menggunakan do. Subjek she, it kita menggunakan does. Ya, do or does bukan artinya mengerjakan atau melakukan, tapi dia fungsinya hanya membantu kata kerja utama. Present menggunakan verb 1, verb 2. Oke, ini ada game sederhana. Nah, oke. Mungkin ada 15 sampai 20 verb 1. Ini kalian bisa temukan berapa? Nah, oke ya. Cara mainnya di sini mungkin bisa merunut, mendatar, sila ke kiri atau sila ke kanan. Nah, oke. Kira-kira kalian temukan 5 verb 1, temukan 5 saja. Atau mungkin bisa lebih ya. Boleh mendatar, menurun, menyilang, ya, menyilang ke bawah atau menyilang ke atas ya. Oke ya. Jadi bisa berbalik horizontal atau diagonal ya. Oke. Kira-kira temukan play. Play. Oke. Oh, di sini play. Oke. Play temukan 1. Next. Oke ya. Oke, di sini play. Ya, and then make. Oke, make di sini. Oke, make. And then watch. Oke, watch di sini di bawah. Oke, next. Oh, close. Oke, temukan lagi. Open. Oke, kita lihat there's open. Oke ya, open. And then next. Cook. Oke, kita ada di atas. Oke, next. Teach. Oke, temukan teach juga. Oke, ya. Di
Keren juga bisa ya. Please. Oke, kita coba juga. Plain. Oke, plain juga ada. Oke ya. Oke. Nah, oke. Jadi seperti itu form 1 ya. Oke. Kalian temukan beberapa ya. Banyak dari 5. Oke ya. Di sini kalian juga ada. Oke ya. Ada tuh. Tuh apa? Ingat sih. Nyanyi. Play. Bisa sekolah bisa. Sleep. Tidur. Menulis. Mendengar. Oke, bisa sudah dua ya. Oke. Mendengarkan. Menari. Menutup. Membuat. Bermain. Melihat bisa juga untuk TV movie ya. Oke. Melukis, gambar atau oke ya. Itu adalah form 1. Jadi form 1 belum ada hitungan sama sekali. Jadi form 1 masih murni ya. Dia belum ada hitungan S or ES. Kita akan ke sini. Nah, seperti yang tadi SKT before, untuk subjek IUPD formnya tanpa SES, sedangkan GED formnya using SES. Nah, masalahnya gini, ketika subjeknya sini, maka kata kerjanya di S or ES. Oh, maka berarti pilihan. Berarti ada kata kerja yang bisa di S, ada kata kerja yang bisa di ES. Jadi ada rumusnya. Kita akan menangkap form 1, form 1, ending konsonant plus Y. Ya, huruf Y di remove berarti I ditambah ES. Study jadi studies, cry jadi cries, cry jadi cries ya, cry jadi cries, nah cries. Nah itu seperti ini ya, form study jadi studies langsung ditambah. And then form 1 ending O S H T C H X on S S. Nah di ending katanya kita tambah ES. Satu, terus ya, wash, washes pakai itu ya, washes, mixes, pakai itu ya, dan banyak lagi. Nah, berarti selain dua rumus ini, maka general secara umum form 1 itu di ending S. Berarti ini yang memakai yang sebenarnya ABD, sebelah kanan adalah she, he, dan he. Untuk pengecualian kata have, what is the meaning of have? Memiliki atau mempunyai. Nah, ketika yang memakai ABD dia menggunakan have, ketika dia she, did, maka menggunakan has. Bukan has ya. Ini perkecualian ya. Yes. Oke. Terus kita ke sini nih. Oke. Kita ke sini. Nah, seperti tadi saya bilang verbal sentence, maka kata kerjanya berbentuk verb atau kata kerja. Nah, kata kerjanya boleh action verb, boleh meta verb, boleh jadi bebas ya. Yang penting kata kerja. Oke. Untuk membentuk positif, negatif, interrogatif ya ada rumusnya. Nah, jadi prinsipnya di Republik Indonesia misalkan saya makan, saya sarapan di pagi hari, saya tidak sarapan, ditambah kata tidak sudah membentuk negatif. Apakah saya sarapan pagi hari ditambah kata apakah sudah bisa? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris secara grammar, kenapa bahasa Inggris susah? Karena semua harus ada grammarnya. Jadi ketika saya mau bilang saya makan I eat, saya tidak makan I not eat, nggak bisa. Nah, karena I plus not plus it itu tidak bisa digunakan. Nah, karena ada yang kurang. Nah, not ketemu verb 1 mungkin bisa, tapi I not nggak bisa. Nah, jadi kita butuh yang namanya kata gantung atau helping verb. Nah, ketika subjeknya IUD dia memakai do. Ketika subjeknya she, he, dan it dia memakai does. Oke. Terus IUD verb 1-nya not ending S or ES, sedangkan she, it kata kerja verb 1-nya di ending S or ES. Bagaimana kalau bentuk positif subjek verb 1? Verb 1 ini nanti mengikuti apakah pakai SES atau tidak, karena semua ada di subjek dan verb harus sinkron, dia harus paralel. Subjek verb itu harus agree, jadi namanya itu subjek verb agreement. Jadi subjek verb itu harus sama, verb mengikuti subjek. Terus negatif, how to make negative subject plus do or does plus not verb 1. Interrogatif, do or does plus subjek plus verb 1, jangan lupa question mark ya atau tanda tanya. Misal, I play piano. Saya mau tuliskan I play piano every day boleh ya? Jadi saya bisa tambahkan saya bermain piano misal setiap hari.
setiap hari. Nah, di sini misalnya I diturunkan sama, karena subjeknya I dan belakang do, maka do di sebelah kanan I do. Terus kita tambahkan verb 1. I do not play piano every day. Iya, and then terus bagaimana untuk bentuk? Nah, interrogatif ya, do diturunkan, do terus subjek, do I play piano every day? Nah, ya, apakah aku bermain piano setiap hari? Nah, oke. And then yang kedua, Rina plays piano. Rina bermain piano. Di sini ada kata plays. Kenapa Rina pakainya S? Karena Rina sebagai she. Rina sebagai she berarti dia pakai S atau ES. Nah, kita kembali ke tadi formula. Play menjadi plays ya, karena dia regular. Nah, berarti Rina plays piano. Untuk membentuk negatif, Rina diturunkan. Rina use does ya, plus not, back to verb 1, kembali ke verb 1, play. Does not play piano. Sudah dibagi S di depan. Jadi dia kembali ke verb asal. Interrogatifnya berarti turunkan saja does Rina play piano. Apakah Rina main piano? Keterangan apa tidak tambahkan ke belakangnya. Jadi tinggal mengikuti ketika positif dia ada every day, every morning. Apa nanti tinggal negatif yang berarti dia mengikuti. Kan yang berubah adalah verb ya. Nah, yang berubah verbnya dan subjek. Nah, terus kita akan ke sini. Oke. Misal, we play badminton every Sunday. Kira-kira how to make negatif. We do not play badminton every Sunday. Interrogatif. Do, oke, do we play badminton every Sunday? Oke. They go to mall on the weekend. Mereka pergi ke mall, ya. Pada weekend, ya, di akhir minggu. They, oke, do not go to mall on the weekend. Oke. Interrogatif. Do they go to mall? Oke, go to mall on the weekend. Oke. Do not bisa disingkat dengan. Nah, boleh disingkat, boleh ya. Kalau disingkat dia seperti ini ya. Jadi ada namanya oke. Jadi boleh disingkat. Kalau itu sama dengan do not ya. Namanya itu adalah contraction. Jadi singkatan menjadi don't. Seperti itu. Nah, kita coba soal berikutnya. Oke, we have a football team. Kita memiliki tim sepak bola. Oke, have a football team. My sister has a new dress. Saudara aku punya dress baru. My sister does not, oke, have, kembali ke satu, a new dress. Does, oke, my sister have a new dress. Oke, ya. Terus does not bisa disingkat doesn't ya. Oke. Gampang deh ya. Oke. I love you. I love you. Interrogatif. Do I love you? Oke. Next, you love me. Yes. Love me. Interrogatif. Do you love me? Ya, ketika nanti dijawab yes I do. No, I do not ya, seperti itu. Oke ya. Itu adalah bentuk verbal. Oke. Berarti kalau pakainya yang si itu berarti jawabannya das juga. Das. Oke, sama. Yang penting untuk interrogatif dia tetap ikut negatif ya. Kalau negatifnya dia das not, maka untuk interrogatif dia tetap ikuti das ya. Jadi tetap sama dengan negatif ya. Interrogatif tidak ikut, cuma nanti ada perbedaan itu kan subjek dan helping verb. Nah, oke ya. Kita coba. Oke. My mom cooks food every morning. Ibuku masak setiap pagi. Oke, das. Mama cooks food every morning. Oke, next.
the students. Kenapa pakainya the students ya? Karena darinya apa the students? D. Maka dia pakainya do. And then my sister kenapa pakai does? My sister karena darinya she. Ya. Kita coba berubah negatif dan interrogatif. Oke, yang atas. Oke, students do not. Oke, top satu. Do. Oke ya. Oke, nah jadi di sini satu helping verb dia menemani do not, yang do ini verb yang utama karena dia diturunkan dari atas. Nah, oke, interrogatif. Do Oke. Next, my sister does an English project. Does not. Kembali ke satu. Do. Oke, interrogatif. My sister do. Oke, seperti itu ya untuk verbal sentence. Nah, ini ya. Oke, next kita akan ke nominal sentence ya. Kita akan ke nominal sentence. Nah, nominal sentence relate dengan penggunaan to be, is, am, dan are. I menggunakan am, you menggunakan are, she menggunakan is, gitu ya. Oke. Oke, kita coba fill in the blanks with is, am, or are. One, are. Two, is. You, are. Four, is. Five, are. Six, is. Seven, am, are. Oke ya. Nah, how to make nominal. Nah, bagaimana kita membuat pola nominal? Pola verbal menggunakan verb, pola nominal menggunakan contohnya salah satunya to be. Oke. Nah, di sini to be relate dengan subject. Oke. Untuk membentuk positif, negatif, dan interrogatif kita tidak perlu menggunakan helping verb do or does. Ya. Jadi kita langsung bisa positif subject plus to be plus noun verb. Noun verb itu bisa juga kata benda, kata sifat atau kata keterangan yang dia bukan kata benda. Ya, jadi subject plus to be titik. And then negatif subject plus to be plus noun titik titik. Interrogatif to be plus subject plus titik titik. Nah, jadi misal ada student, aku seorang murid. Aku bukan seorang murid, tapi tinggal am a student. Interrogatifnya am I a student? Apakah aku seorang siswa? Nah, oke. Misal you are diligent, kau rajin. Kau tidak rajin, kau tidak rajin. You are not diligent. Interrogatifnya are you diligent? Apakah kalian rajin? Misal. Ya. Kita coba soal. The earth is round. Bumi itu bulat. Negatifnya. The earth, oke. Is not round. Nah, interrogatif. Is the earth round? Oke. Solo is in Central Java. Solo ada di Jawa kan? Solo is not in Central Java. Interrogatif. Is Solo in Central Java. Oke, di Central Java yang kapital ya, ada di Java pernah. Oke, Java. Oke. Nah. Oke. Mereka adalah pasangan di desa ini. The girl is the winner. Wanita itu pemenangnya. The girl is the winner. Kalau tadi Dunam itu kan jadi dot. Ya, oke. Bisa jadi bisa ya, misalnya ini. Sorry ini. Oke, bisa ya. Kalau ini maka jadi A. Kalau M enggak sih. M itu biasanya lebih ke sini guys. Biasanya kan pilihan ini dari kata gini ya. Aneh. Biasanya di depan M ya. Biasanya dia di sini. Tapi kayaknya ada MI. MI. Kan kalau MI. Oke. Nah, oke. MI besar. Ya, MI. Oke ya.
dingin. Oke. This morning is cold. Saya apa? Oke. Saya membuka kulkas. I open the fridge. Bisa, refrigerator juga bisa. Saya mengambil sayuran. Vegetables ya. Jadi sayurannya banyak, sayurannya segar. Seperti banyak ya. Fresh. Lalu saya ke pasar dan cook. Tapi masakan saya tidak enak. Oke, my food is not delicious. Tidak jadi makan, tidak bisa masak. Jadi seperti ini. Ya, kalau jadi ada mana dikenakan ada nominal negatif, mungkin ada verbal negatif itu akan jadi lebih variatif ya. Seperti ini. Kalau jam 5 paginya itu pakai PM itu bisa. Oke, PM itu berapa sih? 12 malam ke 12 siang. PM 12 siang ke 12 malam. Nah ini nih, simpel aja ya. Oke, saya akan ucapkan pagi ini sangat dingin, airnya dingin dan saya tidak mandi. Oke ya. Kita coba, oke? Boleh ditemani atau IF ya boleh ya. Oke, seperti ini. Pagi ini sangat dingin. This morning is sangat dingin. Very positif ya, very cold. Airnya dingin. The water is cold. And I do not. Jika ada kata mandi tadi verbal, tadi pakai kata bantu do not take seperti ini. Makanya kita nominal verbal ini yang kita pelajari di simple present. Oke, ada tugas yang perlu kalian kerjakan, gitu ya. Tugas yang perlu kalian kerjakan. Silakan ceritakan aktivitas harian di hari ini atau hari tertentu yang mungkin rutin kalian lakukan. Makanya minimum 3 paragraphs ya. Mulai dari project in April ya, dan submission next week. Ayo sih, oke ya. Ceritakan jadi kalian bisa gunakan verbal and nominal. Verbal negatif, nominal negatif, oke ya. Yang jelas ada perpaduan antara verbal and nominal baik positif dan negatif ya. Nanti kalian bisa kumpulkan di sini. Oke. Nah, bisa juga kalian bisa juga kerjakan juga ini ya. Nah, buka di buku English Grammar 2 ya. Oke ya. Di buku ini nanti silakan kalian juga buka di Basic English Grammar 2, buku 2 sesi kedua atau seri kedua di bagian 25 verb and access ya. Nah, di sini ada kalimat. Kalian bisa coba untuk kerjakan ya. Kalian bisa kerjakan. Di sini ada kalimat positif. Kalian coba untuk buat negatif and interrogatif ya. Oke, barangkali nanti bisa dikumpulkan. Ya, ada nah ya. Oke ya. Ada beberapa soal ya.